Hai pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video kali ini saya akan membahas salah satu permen terbaik dari Capablanca yang sangat menarik dan banyak mengandung pelajaran. Di sini Capablanca pegang buah putih melawan FC Marshall pegang buah hitam yang dilaksanakan di New York pada tahun 1909. Baiklah, kita mulai saja permainan ini. Di sini Capablanca langsung memainkan dengan E4 dijak Marshall, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ini pembukaan Spanyol. Dijawab oleh Marshall dengan D6, rokade pendek, A6, dan Capablanca melakukan pertukaran buah dengan gajah makan kuda C6. Jelas dimakan oleh pion ke C6. Lalu D4, E makan D4, kuda makan D4, gajah D7 menjaga pion C6, benteng E1, C5, kuda F3. Di sini Capablanca bermain secara posisional. Dia memundurkan kudanya untuk mempersiapkan ancaman E5 ya. Tapi di sini ada langkah yang lebih baik untuk putih, yaitu dengan kuda F5. Jika hitam menjawab dengan kuda E7, putih menjawab dengan kuda C3, dan jika G6, maka ada langkah yang sangat kuat dari putih, yaitu kuda D5. Maka kuda F6 skakmat. Bagaimana jika hitam menjawab dengan G6? Maka putih akan menjawab dengan kuda C3. G makan F6, E makan F5 skak, tutup dengan gajah. Dan putih menjalan dengan kuda D5, gajah makan F5, dan kombinasi dari putih adalah benteng makan gajah E7, kuda makan benteng, kuda F6 skak, raja ke F8, dan gajah H6 skak mat. Bagaimana jika hitam melangkahkan rajanya ke F8 sebagai ganti kuda makan benteng E7, maka putih melangkah menteri ke H5 mengancam pion F7 skakmat. Untuk itu hitam melangkahkan gajah ke G6, dan kombinasi yang bagus dari putih adalah menteri H6 skak, kuda makan menteri, gajah makan kuda skak, raja ke G8, dan kuda ke F6 skakmat. Kita lanjutkan lagi setelah C6, maka putih menjawab dengan gajah F4, mengancam pion D6, lalu gajah E6, menteri D3, kuda F6, dan benteng A D1 mengancam gajah makan D6. Lalu hitam menjawab dengan D5. Hitam telah berhasil menyelenyapkan bidaknya yang terbelakang, yaitu D6, dengan memajukan ke D5. Tetapi bidak saat menterinya terbukti sangat lemah dan membutuhkan perlindungan. Nah, langkah putih berikut ini akan menambah kelemahan di sayap yang lain, yaitu di sayap rajanya. Di sini putih menjawab dengan kuda G5, D4, kuda makan E6, F makan E6, kuda A4, menteri A5. Hitam tidak dapat mengembangkan permainannya dengan rokade ya, karena ancaman ke menteri C4. Lalu putih menjawab dengan B3, benteng ke D8, kuda B2, kuda H5.
hitam tidak berani makan, menteri makan A2 ya, karena kuda C4 maka menteri hitam akan terjebak dan tidak bisa keluar. Kita lanjutkan setelah kuda H5, putih menjawab gajah E5, hitam rokade, lalu putih menjawab dengan kuda C4, ancam menteri, hitam jawab menteri ke B4, putih menjawab menteri H3, mengancam kuda sekaligus juga mengancam pion E6, G6, dan menteri makan E6, tutup dengan benteng F7, lalu G4, gajah H4. Jika hitam menjawab dengan kuda ke G7, maka gajah makan kuda, raja makan gajah, dan kuda ke E5. Ancaman double, dia mengancam benteng sekaligus juga mengancam kuda makan C6. Lanjutkan setelah gajah H4, maka G makan H5, gajah makan F2, raja H1, menteri C3. Bagaimana jika gajah makan benteng E1, maka putih akan melanjutkan dengan H makan G6, H makan G6, menteri makan G6 skak, raja F8, dan kuda D6, benteng F ke D7, menteri F6, raja G8, dan menteri H8 skakmat. Ancaman hitam adalah menteri F3 skakmat ya. Dan lihat apa jawaban daripada Capablanca yang sangat bagus ini, yaitu benteng E3. Hitam menjawab menteri makan C2. Ada apa? Jika gajah makan E3, maka H makan G6, H makan G6, menteri makan G6 skak, raja F8, menuju variasi yang sama dengan yang saya uraikan di depan tadi. Kita lanjutkan setelah hitam menjalankan menteri makan C2, maka benteng E ke D3, menteri E2, lalu kuda D6, benteng makan kuda, gajah makan benteng, gajah E1 dengan ancaman menteri F1 skakmat. Di sini seolah-olah putih akan menyerah, tapi lihat jawaban daripada Capablanca berikut, yaitu menteri E8 skak, gajah raja ke G7, dan H6 makan paksa, lalu menteri makan benteng F7, dan hitam menyerah.